Dengan semangat juang yang membara, Persib Bandung memboyong 22 pemain ke Kediri untuk menghadapi Persik Kediri. Hoda keluhkan jadwal, Maung tak banyak waktu bernapas, David Da Silva bersiap hadapi Persik Kediri. Kondisi terbaru dari Herbert Santos. Mark Locke optimistis Persib Bandung masih punya peluang di ACL 2. Persib Bandung menghadapi badai tantangan tanpa pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan. Namun di antara keraguan yang membayangi, Kapten tim, Mark Locke, tetap menyulut nyala. Optimisme, Gustavo Franca, bek tangguh Persib Bandung kembali menunjukkan kebugaran penuh setelah masa pemulihan dari cedera. Ia membuktikan bahwa ia telah pulih 100%. Tonton videonya sampai selesai. Terima kasih sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dengan semangat juang yang membara, Persib Bandung melangkah pasti, memboyong 22 pemain ke Kediri untuk menghadapi Persik Kediri dalam laga Liga 1 Indonesia. Pertandingan yang dinanti ini akan berlangsung di Stadion Brawijaya pada Senin, 28 Oktober 2024. Langkah ini diambil setelah tim menjalani pertandingan sengit melawan Lion City Sailors di AFC Champions League 2, di mana hasil akhir berakhir imbang 1-1. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengungkapkan bahwa perjalanan ini merupakan tantangan besar. Kami memiliki waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan diri. Setelah hanya menjalani 2 sesi latihan di Bandung, kami akan langsung terbang ke Kediri, ungkapnya. Latihan terakhir di Bandung dilakukan dengan fokus pada strategi dan pemulihan fisik para pemain. Persib datang ke Kediri dengan motivasi tinggi setelah penampilan yang cukup baik di ACL 2. Meskipun hasil imbang melawan Lion City Sailors tidak sepenuhnya memuaskan, banyak hal positif yang bisa diambil dari laga tersebut. Para pemain menunjukkan ketahanan dan semangat juang yang patut diapresiasi. Setibanya di Kediri, tim dijadwalkan akan melakukan latihan resmi di Stadion Brawijaya pada hari Minggu, 27 Oktober 2024. Latihan ini sangat penting untuk mengadaptasi diri dengan kondisi lapangan dan mengasah taktik yang akan diterapkan saat melawan Persik. Dukungan dari Bobotoh diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi pemain saat bertanding. Dengan persiapan yang terbatas, tantangan di depan tidaklah mudah. Namun, dengan kombinasi pengalaman dan semangat juang yang tinggi, Persib Bandung optimis dapat meraih hasil maksimal. Kedatangan mereka di Kediri diharapkan akan menjadi angin segar, mendorong untuk meraih kemenangan yang akan memperkuat posisi mereka di klasemen Liga 1. Di tengah intensitas kompetisi yang menggigit, mari kita dukung Persib dalam setiap langkahnya, merajut harapan dan mimpi akan kejayaan di pentas sepak bola. David Da Silva bersiap hadapi Persik Kediri. Kondisi terbaru dari Herbert Santos. Persib Bandung mendapatkan kabar menggembirakan menjelang laga melawan Persik Kediri di pekan ke-9 Liga 1 2024. Pelatih fisik pribadi David Da Silva, Herbert Santos, membagikan update terbaru mengenai kondisi striker andalan Persib yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan menjelang pertandingan di Stadion Brawijaya pada Senin, 28 Oktober 2024. Setelah mengalami cedera saat bertanding melawan Zhejiang FC dan terpaksa absen dalam laga melawan Persebaya Surabaya, kehadiran Da Silva sangat dinanti-nanti. Tim Maung Bandung merindukan ketajaman dan pengalaman yang dimiliki striker asal Brasil tersebut, terutama setelah hasil imbang 1-1 melawan Lion City Sailors di AFC Champions League 2. Dalam unggahan di Instagram, memperlihatkan David sedang menjalani sesi latihan fisik pribadi. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat serangan Persib dan mengembalikan performa tim ke jalur kemenangan. Nama David Da Silva memang sedang hangat diperbincangkan di kalangan supporter Persib Bandung. Usia 34 tahun dan cedera yang sering menghampirinya di musim 2024-2025 telah menimbulkan keraguan akan kontribusinya di tim. Cedera aduktor femoris yang didapatnya saat melawan Dewa United di pekan kedua Liga 1 membuatnya harus menepi. Dekat, kembalinya Da Silva di laga melawan Persik Kediri bisa menjadi momentum penting bagi tim, terutama setelah mereka mengalami kesulitan di lini depan. Semoga semua dukungan dan doa dapat membuahkan hasil positif bagi Pangeran Biru. Mark Locke optimistis Persib Bandung masih punya peluang di ACL 2. Di tengah gempita AFC Champions League 2, ACL 2, Persib Bandung menghadapi badai tantangan tanpa pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan. Namun, di antara keraguan yang membayangi, Kapten tim, Mark Locke, tetap menyulut nyala optimisme yang tak padam. Setelah ditahan imbang 1-1 oleh Lion City Sailors FC di Stadion Sijalak Harupat, Locke menekankan bahwa masih ada 3 pertandingan tersisa di babak penyisihan. Peluang kami masih terbuka, tapi kami harus menang minimal 2 kali, ujarnya. Ia percaya bahwa timnya mampu bersaing dengan 3 tim lainnya di grup F dan menyebutkan bahwa keberuntungan dapat berperan dalam hasil yang lebih baik. Dalam laga melawan Lion City, Persib sempat unggul 1-0 sebelum akhirnya harus bermain dengan 10 orang setelah Dimas Derajat mendapatkan kartu merah. Kartu merah terlalu cepat,
dan kami sebenarnya bisa menang jika tidak kehilangan satu pemain, kata Klopp. Ia menambahkan bahwa setelah kartu merah, timnya lebih banyak bertahan dan sulit untuk menciptakan peluang. Klopp juga mencatat bahwa minimnya dukungan penonton di stadion memengaruhi atmosfer pertandingan. Hanya 2.111 supporter yang hadir, padahal kapasitas stadion Si Jalak Harupat mencapai 28.000. Kami harus bisa bermain bagus dengan atau tanpa penonton, tapi pasti lebih baik dengan dukungan dari supporter, ungkapnya. Dengan semangat dan determinasi, Klopp dan rekan-rekannya akan berusaha keras di laga-laga mendatang untuk mengamankan posisi dan berjuang menuju babak selanjutnya. Semoga keberuntungan berpihak pada Maung Bandung. Gustavo Franca kembali beraksi dengan semangat tinggi. Gustavo Franca, bek tangguh Persib Bandung asal Brasil, kembali menunjukkan kebugaran penuh setelah masa pemulihan dari cedera. Dalam laga melawan Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 pada 24 Oktober 2024, ia tampil gemilang, membuktikan bahwa ia telah pulih 100%. Franca mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya bisa kembali merumput. Ia menyadari pentingnya menjaga kondisi fisik agar tetap optimal. Saya dalam kondisi bagus dan senang bisa kembali. Yang terpenting adalah bisa bermain penuh, dan sekarang terus berbenah untuk segera kembali dalam kondisi bugar seperti sebelumnya. Ujarnya dengan semangat. Kembalinya Franca, ditambah kehadiran pemain utama lainnya, semakin memperkuat Persib dalam menghadapi tantangan di markas lawan. Di tengah jadwal padat, tim tetap bertekad untuk memperbaiki posisi mereka di papan klasemen. Persib Bandung dan Lion City Sailors berbagi poin dalam pertandingan AFC Champions League 2 yang berakhir imbang 1-1. Pertandingan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat pada 24 Oktober 2024. Persib mengawali dengan baik dan memimpin berkat gol Tyrone Del Pino di menit ke-43. Namun, Lion City Sailors berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-49 melalui Bailey Wright. Kedua tim kehilangan satu pemain karena kartu merah, dengan Dimas Drajat dari Persib mendapat kartu merah setelah insiden dengan Bartram Selaat. Meskipun Lion City memiliki keunggulan jumlah pemain, mereka tidak bisa mencetak gol tambahan. Hasil ini menjadi poin pertama Persib di kompetisi setelah dua kekalahan sebelumnya, sementara Lion City naik ke posisi kedua di grup F. Seusai laga, Persib Bandung langsung banjir komentar menohok dari para Viking dan Bobotoh. Tak tanggung-tanggung, Viking dan Bobotoh langsung melabeli Persib Bandung sebagai Jebadut Asia. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan kekecewaannya terhadap perilaku Dimas Drajat dalam pertandingan melawan Lion City Sailors di AFC Champions League 2. Dimas mendapat kartu merah setelah menanduk Bailey Wright, yang berujung pada Persib harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-51. Hodak menilai tindakan Dimas sangat merugikan tim, terutama karena Lion City datang sebagai pemuncak klasemen. Meski begitu, ia percaya timnya masih memiliki peluang untuk menang meski dalam kondisi sulit. Kekurangan pemain membuat Persib menghadapi tantangan besar, tetapi mereka berhasil mempertahankan hasil imbang 1-1. Hasil ini menjadi penting bagi Persib, meskipun mereka belum bisa keluar dari posisi juru kunci di grup. Setelah pertandingan, Rankovic mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyatakan, kami sedikit kecewa karena lawan bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit dalam waktu yang lama, dan kami tidak mampu menembus pertahanan mereka. Walaupun Lion City Sailors menguasai sebagian besar permainan, pelatih Ranko merasa timnya seharusnya bisa melakukan lebih banyak lagi untuk mencetak gol. Ranko mengaku kecolongan dengan gol di babak pertama. Saya pikir kami mengendalikan pertandingan dengan cukup baik di babak pertama, jika Ranko dikutip dari laman klub. Kami tidak membiarkan satupun tembakan ke gawang dan menciptakan beberapa peluang yang menjanjikan. Saya tidak akan menyebutnya peluang bersih, tetapi ada beberapa peluang. Kemudian kami kebobolan di saat yang paling buruk, yang tidak boleh terjadi, terutama dengan tim berpengalaman yang kami miliki, ujarnya. Gelandang Persib Bandung, Tyrone Del Pino, menilai hasil imbang 1-1 melawan Lion City Sailors FC adalah pencapaian yang cukup baik, meski timnya sebenarnya mengincar kemenangan. Del Pino menyebut, bermain dengan 10 pemain selama hampir 45 menit membuat situasi semakin sulit. Kami melakukan yang terbaik hingga akhir. Di babak pertama, kami bisa menguasai permainan dan mencetak gol. Namun, setelah skor imbang, kami berusaha menjaga hasil tersebut, ujarnya dalam konferensi pers usai pertandingan. Ia juga berharap timnya bisa meraih poin penuh dalam pertandingan selanjutnya saat bertandang ke markas Lion City Sailors FC pada 7 November 2024. Kami harus terus melanjutkan dan bersiap untuk laga berikutnya, tambahnya. Selanjutnya, kabar mengejutkan yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial.
Pacar pemain Persib Bandung, Ferdiansyah, yakni Dinda Rimdi, dituduh berselingkuh dengan striker timnas Indonesia U20, Muhammad Mufli Hidayat. Isu ini pertama kali mencuat setelah beredarnya foto-foto kedekatan Dinda dan Mufli di berbagai platform media sosial. Banyak fans yang langsung berspekulasi mengenai hubungan mereka, sementara sebagian lainnya menunjukkan dukungan kepada Ferdiansyah. Yayat, sapaan akrab Mufli Hidayat, saat ini sedang berkarir di PSM Makassar dan baru saja tampil di BRI Liga 1 2024-2025. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak Persib atau pemain yang terlibat, situasi ini sudah memicu berbagai reaksi di kalangan penggemar. Apakah ini akan mempengaruhi dinamika tim di lapangan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Ciro Alves dan Edo Febriansah masuk daftar pemain terbaik pekan ke-8 BRI Liga 1 berkat penampilan gemilang. Ciro Alves dan Edo Febriansah terpilih sebagai pemain terbaik pada pekan ke-8. Penampilan keduanya dalam laga terakhir melawan Persebaya Surabaya yang berakhir dengan kemenangan 2-0 sangat mengesankan dan menjadi kunci sukses tim. Ciro Alves menunjukkan ketajaman sebagai penyerang utama dengan mencetak 1 gol dan memberikan assist. Sementara Edo Febriansah juga berkontribusi dengan mencetak gol kedua yang memastikan kemenangan tim. Dengan kemampuan teknis dan strategi permainan yang solid, keduanya berhasil membawa Persib meraih hasil positif dan menguatkan posisi tim di klasemen.